Hai sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia, kami datang kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat bertemu kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Baik anak-anak, kali ini Pondok Media masih bersama kelas 5 belajar tema 1, subtema 2, masuk pada pembelajaran yang kedua. Baik anak-anak, kita ke materinya. Coba kita amati gambar di samping berikut ini ya. Kita jawab pertanyaan yang ada. Kegiatan yang nampak pada gambar di samping adalah kegiatan apa anak-anak? Sepak bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa anak-anak? Organ gerak kita ya. Kemudian tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah tentunya di lapangan. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Pemanasan, perenggangan, supaya kita tidak mudah terkilir ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, ini adalah rangka manusia ya. Rangka manusia yang akan kita pelajari sebenarnya hanya organ gerak atas yang terdiri dari ini ya, dan organ gerak bawah yang terdiri dari ini. Yang lainnya kita abaikan dulu ya. Kita belajar dulu tentang organ gerak atas dan gerak bawah. Yang pertama adalah ini ya. Ini adalah tulang lengan. Di sini malah tidak tertulis ya, tulang lengannya. Kemudian di sini ada dua tulang, yaitu tulang pengumpil dengan tulang hasta. Yang tulang pengumpil, nah ini yang lurus dengan jempol. Kalau kita mengingat pilpol, tulang pengumpil lurus dengan jempol. Kemudian yang belakangnya ini adalah tulang hasta. Paham anak-anak ya? Kemudian ada tulang telapak tangan dan tulang jari. Ini merupakan tulang gerak atas atau anggota gerak atas ya, organ gerak atas. Organ gerak bawah dari sini sampai bawah ya. Yang pertama ini adalah tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut ini. Nah, kemudian tulang kering yang depan yang besar itu tulang kering ya. Kemudian belakangnya ada tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, ada tulang ini masih kurang ya, tulang telapak kaki nanti di sini, dan tulang jari kaki. Ini anggota gerak bawah atau organ gerak bawah kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan tulang pada lengan manusia. Ini merupakan tulang gerak atas. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Kakinya nanti ya setelah ini. Coba kenali dan tunjukkan nama-nama tulang melalui gambar berikut. Nah, kita pasangkan ya antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Baik anak-anak, tulang, nah ini tulang lengan atas. Tulang lengan atas tadi sudah ya, ini kita beri garis ini. Kemudian tulang hasta. Hasta tadi yang mana? Nah, hasta yang belakang ini, tulang hasta. Tulang hasta ini. Tulang pengumpil yang lurus dengan jempol, pilpol ini. Nah, kemudian tulang pergelangan tangan ini. Maaf ya, ini tulang telapak tangan. Maaf, salah, dihapus dulu ya anak-anak ya. Eraser, dihapus dulu. Nah, kita lanjutkan. Pen dulu, oke. Ini tulang pergelangan tangan tuh di sini nih ya. Nah,
ini tulang pergelangan tangan di sini. Kemudian tulang telapak tangan tuh ini masih kurang satu, yaitu tulang jari tangan. Tulang jari tangan. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan untuk anggota gerak bawah. Nah, ini anggota gerak bawah. Kita pasangkan lagi dari atas. Nah, ini sambil diingat-ingat ya. Tulang paha itu di sini. Ini tulang paha namanya, ya. Ini tulang paha. Kemudian tulang kering. Kering tadi yang belakang atau yang depan? Yang depan. Ini yang besar nih ya. Ini tulang kering. Apa namanya? Bukannya agak bermasalah. Kemudian tulang betis. Nah, tulang betis yang kecil yang belakang, Kemudian tulang tempurung lutut. Nah, ini tulang tempurung lutut. Nah, ini tulang pergelangan kaki di sini. Nah, ini tulang telapak kaki, ini tulang telapak kaki. Tulang jari kaki. Nah, ini tulang jari kaki. Paham anak-anak ya? Nah, kalau sudah paham, karena ini adalah pelajaran yang baru bagi kalian, untuk lebih paham lagi silahkan ada tugas ya. Silahkan digambar, kemudian nanti diberi keterangan. Nah, keterangannya di sini. Nah, ya, digambar, ditulis keterangannya di sini. Misalnya ini tadi tulang apa? Tulang lengan atas, ditulis tulang, mungkin bisa disingkat TL aja ya, lengan atas. Nah, lengan atas. Kemudian yang bawah nanti apa, seterusnya sampai selesai. Itu tugas yang pertama untuk tugas IPA. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini ayo membaca, silahkan dibaca ya, bisa di screenshot nanti dibaca. Ada tugas apa selanjutnya? Silahkan di pause dibaca. Nah, ini juga di pause, diberhentikan videonya, dibaca. Kalau mau di screenshot ya silahkan, boleh di screenshot. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini masih bacaan tadi, silahkan di screenshot atau di pause dulu dibaca ya. Kita lanjutkan, ini masih bacaan tadi. Dan selanjutnya, nah, tadi cerita tadi adalah cerita yang inspiratif ya. Berdasarkan bacaan tadi, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya, sama seperti yang pembelajaran 1 kemarin. Nah, karena itu kita lewati aja ya anak-anak ya. Tentunya anak-anak sudah pandai mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini materi SPDP. Asik sekali ya membaca, aktivitas membaca. Nah, apakah jika membaca sebuah buku secara menyeluruh, apalagi jika membaca buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan ya, kita kira-kira seperti itulah ya, sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul buku merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni sisi depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari sebuah buku. Nah, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi syarat, memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian terdapat kalimat penjelas, judul yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik,
terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Tahu anak-anak sinopsis? Sinopsis itu ringkasan cerita dari awal sampai akhir. Biasanya sinopsis itu diletakkan di sisi belakang sebuah cover buku. Kemudian terdapat identitas buku pada punggung buku. Punggung buku itu bagian samping buku itu anak-anak. Mari kita lihat sini ya. Nah ini, sekarang giliran kalian untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses atau yang lain ya. Silahkan anak-anak bisa mencoba. Untuk tugas ini perlu waktu ya. Maka saya berikan waktu 1 minggu ya, berarti sampai minggu depan ya. Baik anak-anak, kita lihat ini contoh dari sampul buku. Nah, ini bagian depan sampul. Ini ada judul, kemudian ada pengarang, ada penerbit, kemudian ada ini pengarang ya. Kemudian ini adalah punggung buku ya. Ini yang digunakan sebagai samping buku itu ada judul buku ya, ada judul buku dan biasanya ada pengarangnya. Kemudian yang belakang, karena ini buku pelajaran, tidak ada sinopsisnya ya, cukup gambar sampul depan aja dikecilkan ditaruh di sini. Kalau buku cerita atau buku pengetahuan biasanya di sini ada sinopsisnya ditaruh di sini, terutama kalau buku fiksi atau cerita anak-anak ya. Itu paham ya, paham dengan tugasnya juga. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.